Jika Anda penggemar setia Rosa, mungkin Anda akan bertanya-tanya, mengapa Rosa dibilang mirip dengan penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza? Coba Anda perhatikan, kalau dari postur tubuh Rosa maupun Siti memang terbilang sama-sama mungil. Lantas kalau dari model rambut, Rosa dan Siti mempunyai rambut panjang dan hitam. Sedangkan dari segi suara tentu berbeda. Walaupun ada perbedaan antara Rosa dan Siti, tetap saja masyarakat Malaysia menganggap keduanya sangat mirip. Sampai-sampai ketika Rosa Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya sampai akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Suguhan Gospot hari ini akan diawali dengan berita dari Rosa yang ternyata baru saja mengadakan konser showcase di Malaysia. Kehamilan Dian Nitami yang kedua serta kebahagiaan baby Romeo akan kehadiran bayi mungil di tengah keluarga kecilnya dengan Meisya Siregar akan Anda saksikan setelahnya. Diam-diam Indra Bekti kepingin mempunyai pacar seperti Marsyanda. Pendatang baru di dunia seni peran Indonesia Nairia Lontoh tidak takut mendapat peran di film horor. Kabar tentang putus cintanya Bunga Citra Lestari akan melengkapi rangkaian berita Gospot hari ini. Pemirsa, Malaysia punya Siti Nurhaliza yang amat populer di Indonesia. Bagaimana dengan penyanyi-penyanyi kita? Kita tidak perlu kecil hati pemirsa karena tidak sedikit penyanyi kita yang juga kondang di Malaysia. Salah satunya adalah Rosa. Kemarin Rosa baru saja kembali dari Malaysia. Di negeri jiran itu, Rosa baru saja menggelar konser. Apa oleh-oleh Rosa dari Malaysia? Mari kita saksikan bersama. Jika Anda penggemar setia Rosa, mungkin Anda akan bertanya-tanya, mengapa Rosa dibilang mirip dengan penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza? Coba Anda perhatikan, kalau dari postur tubuh Rosa maupun Siti memang terbilang sama-sama mungil. Lantas kalau dari model rambut, Rosa dan Siti mempunyai rambut panjang dan hitam. Sedangkan dari segi suara tentu berbeda. Walaupun ada perbedaan antara Rosa dan Siti, tetap saja masyarakat Malaysia menganggap keduanya sangat mirip. Sampai-sampai ketika Rosa berkunjung ke Malaysia untuk mempromosikan album terbarunya, kembali ia dipanggil orang dengan nama Siti Nurhaliza. Katanya aku iras-iras Siti Nurhaliza. Aku di KLCC gitu lagi jalan dipanggil Siti, Siti gitu. Aduh, duh, duh, duh. Tapi apa namanya, karena aku juga udah kenal gitu sama Siti, dan waktu pas aku konferensi pers kemarin di Malaysia, kakaknya Siti datang gitu memberikan support gitu. Buat aku itu adalah satu semangat. Insya Allah aku balik lagi ke sana bulan depan September, dan ada live performanceku untuk di Astro TV selama 90 menit, dan bintang tamunya aku bawa suamiku Yoyo dan juga Siti Nurhaliza. Begitulah pengalaman unik Rosa saat ia bertandang ke negeri jiran Malaysia beberapa waktu lalu. Sebetulnya ini kali keduanya berkunjung ke Malaysia untuk urusan promo album. Sebelumnya Rosa pernah hadir di Malaysia dalam rangka promosi album lawasnya berjudul Tegar. Nah, Rosa bisa cerita sedikit nggak apa aja kegiatan Rosa ketika kemarin ke Malaysia? Aku konser Rosa aja, dan karena kemarin album kembali juga di-launching di Malaysia, jadi bulan lalu aku seminggu di sana buat promo album sama showcase. Bagi seorang penyanyi yang terbiasa berhadapan dengan penonton, ternyata Rosa sempat demam panggung juga saat unjuk gigi di depan penonton Malaysia. Seru banget di sana. Ternyata apa namanya, aku tadinya masih ketakutan gitu soalnya albumnya baru banget di launching di Malaysia, tapi ternyata begitu nyanyi di sana udah hampir semua orang tuh hafal satu album, dan alhamdulillah penontonnya banyak, full pack, dan semuanya rasanya puas. Mudah-mudahan apa namanya, di sana juga promosi-promosinya
juga video klipnya, albumnya bisa diterima. Selain Malaysia, adakah rencana Rosa untuk melebarkan sayap ke negara Asia lainnya? Ada, sebetulnya aku juga launching di Singapura, insya Allah juga bulan September aku udah mulai ke sana, udah mulai promo untuk MTV, untuk majalah-majalah, untuk TV ya, radio juga, radio Singapura, dan alhamdulillah ternyata di Singapura udah masuk ke chart nomor 1 di radio apa Mbak? Ria ya, di radio Ria. Jadi di sana udah mereka minta aku untuk ke sana mengadakan interview. Orang dari negeri seberang saja kagum dengan produk dalam negeri. Pemirsa, perempuan selama hamil biasanya tubuhnya menjadi melar. Dian Nitami kini hamil muda dan tubuhnya juga kian gemuk saja. Sebagai artis, apakah Dian masih peduli dengan keindahan tubuhnya? Kabar bahagia datang dari Baby Romeo dan Meisya Siregar karena keduanya baru saja dapat momongan. Apakah Meisya melahirkan secara alami? Tapi sebelum Anda tahu jawabannya, kita sambut dulu Dian Nitami yang akan bercerita tentang kehamilannya. Saat seorang wanita menikah lantas tak lama kemudian positif hamil, itu merupakan sebuah karunia Tuhan yang tak ternilai harganya. Namun tidak semua wanita memperoleh kesempatan semacam itu. Dian Nitami misalnya, istri Anjasmara ini harus menunggu sekian tahun sebelum akhirnya Dian mengandung dan melahirkan Sasi Kirana Zahrani Asmara, buah cintanya dengan Anjas. Kini setelah Sasi berusia 2 tahun lebih, Dian kembali hamil. Sudah berapa lama usia kandungan Dian? Lewat 3 bulan. Di saat kehamilannya yang pertama, Dian mengaku sangat kelebihan berat badan. Bayangkan pemirsa, bobot tubuh Dian bisa mencapai 80 kg lebih. Apakah Dian tidak khawatir setelah melahirkan nanti berat badannya kian bertambah? Toh nanti bisa dikurusin lagi. Lagian bahagia lagi, Mbak, bisa punya kesempatan untuk hamil lagi. Sebagai wanita sekaligus berprofesi sebagai artis, tentunya Dian ingin selalu tampil cantik walau sedang berbadan 2. Sempatkah Dian menemui kesulitan saat mencari baju yang sesuai untuk wanita hamil tanpa harus kelihatan tidak modis? Enggak sih, nggak susah. Sekarang kan kebetulan tren sekarang kan baby doll. Jadi aku nggak terlalu susah carinya, itu satu. Kedua, maternity dress sekarang itu kan sudah modis banget. Di mana-mana ada. Jadi nggak masalah lagi. Kemudian kalau lagi ada acara-acara kayak gini, desainer kita ada banyak sekali yang bisa membantu. Jadi aku rasa nggak ada masalah deh. Dengan kehamilan Dian yang kedua, apakah sifat Anjas jadi berubah? Dia bawelan dia daripada saya. Cuma mungkin kita sekarang bisa lebih santai ya karena kita udah pernah belajar dari pengalaman yang lalu. Apakah kehamilan ini membuat Dian semakin mengurangi aktivitasnya di dunia keartisan? Aktivitas sih terus terang ya nggak terlalu banyak karena kan memang tahu sendiri belakangan memang saya banyak mengurangi aktivitas ya kan. Jadi saya rasa saya jalani aja kehidupan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak saya dan sebagai istrinya Anjas karena saya harus memberi dorongan yang semaksimal mungkin buat dia untuk bisa terus maju. Karena kalau dia maju, dia bahagia, saya sama anak-anak juga ikutan bahagia. Baby Romeo dan Meisya Siregar bisa jadi merupakan pasangan artis yang diberi kelimpahan anugerah. Mereka tidak menunggu lama kelahiran buah hatinya meski usia pernikahan mereka baru akan genap setahun pada September nanti. Pada Kamis kemarin sekitar pukul 2.50, Meisya telah melahirkan anak perempuan dengan persalinan normal di Rumah Sakit Bersalin Asih. Semasa proses persalinan, Baby mengabadikannya dengan kamera meski hatinya merasa miris bercampur tidak tega melihat Meisya bertaruh nyawa melahirkan putri pertamanya. Dari depan gitu ya, gue lihat anaknya lahir gitu, anakku lahir itu nggak ngelihat. Tapi di handycam itu ada suster yang ngambil. Jadi begitu ngelahirin itu, aku kan spontan megang kamera itu. Kamera masih di sini, aku udah nggak sadar aku di sini ada kamera gitu kan, udah maunya gendong aja tuh anak. Nah itu dipegangin sama suster kameranya, terus kameranya itu yang nyenter si susternya. Tadi aku lihat barusan, kalau aku sih pengennya udah sesar aja, kalau aku nggak tega kan gue ngelihat tuh teriak-teriak gitu.
Tapi dokter juga, kebetulan dokter aku tuh dokter yang bijaksana sih, jadi dia ngajak aku untuk berpikir gitu loh, apa yang perempuan pengen gitu. Mulai kemarin, Baby sudah membuka lembaran baru hidupnya sebagai ayah dari putri pertamanya, Lirik Syabila Musakina. Bayi mungil dengan bobot 3,45 kilo dan panjang 49 cm masih tergolek tidur. Itu.